Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, namun hal pertama yang kamu rasakan adalah rasa hampa yang membuat seluruh tubuhmu terasa sangat berat? Kamu tidak ingin bangun bukan karena malas, tapi karena menghadapi hari terasa seperti mendaki gunung yang sangat tinggi, sementara tenagamu sudah habis. Depresi bukan sekedar rasa sedih yang datang dan pergi. Ia adalah rasa lelah yang amat sangat di mana hal-hal kecil seperti mandi, makan, atau membalas pesan teman seperti tugas yang mustahil untuk dikerjakan. Kamu merasa asing dengan dirimu sendiri, terjebak dalam tubuh yang seolah kehilangan kekuatan untuk melangkah, dan pikiran yang terus-menerus mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Saudaraku, jika hari ini kamu merasa hanya bisa bertahan untuk satu napas saja, ketahuilah bahwa itu sudah cukup. Kamu tidak sedang gagal, kamu hanya sedang menanggung beban yang sangat berat sendirian. Bahkan seorang nabi besar pun pernah berada di titik ini. Nabi Elia pernah merasa sangat hancur dan putus asa, hingga ia melarikan diri ke padang gurun. Ia duduk di bawah pohon arar dan berdoa agar nyawanya diambil. Ia berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Elia tidak ingin mati karena dia benci hidup. Dia ingin mati karena dia sudah terlalu lelah berjuang. Tapi, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia tidak menghakimi Elia. Dia tidak menyebut Elia kurang beriman. Sebaliknya, Tuhan mengirim malaikat untuk memberinya makanan, minuman, dan membiarkan Elia beristirahat. Tuhan menunjukkan bahwa saat jiwa kita remuk, Dia hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk memulihkan. Ingatlah janjinya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, depresi seringkali menipu kita dengan mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tapi iman tidak dibangun di atas perasaan kita yang naik turun, melainkan di atas janji Tuhan yang tetap. Ketika duniamu terasa runtuh, peganglah kata-kata Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa air itu tidak akan ada. Tapi Dia menjanjikan bahwa kamu tidak akan tenggelam selama Dia memegang tanganmu. Dalam iman Katolik kita percaya bahwa tubuh dan jiwa adalah satu. Maka langkah untuk sembuh seringkali melibatkan dua hal. Secara manusiawi, jangan ragu mencari bantuan profesional, dokter atau psikolog, karena Tuhan juga bekerja melalui ilmu pengetahuan dan tangan para ahli. Secara rohani, jika kamu tidak sanggup berdoa, cukup hadir di hadapan sakramen Maha Kudus atau salib. Biarkan kehadiran Tuhan yang menyembuhkanmu tanpa perlu kamu mengucapkan sepatah kata pun. Saudaraku, mungkin saat ini kamu belum melihat jalan keluar. Tapi itu tidak berarti jalan itu tidak ada. Tuhan sedang memegang tanganmu di tengah kegelapan. Bahkan jika tanganmu terasa terlalu mati rasa untuk merasakannya.
Mari kita serahkan segala kelelahan dan kehampaan ini ke dalam hati kudus Yesus yang Maha Rahim. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hadirilah ruang hati saudaraku yang sedang merasa gelap dan tak berdaya. Engkau tahu betapa beratnya perjuangan yang ia lalui setiap harinya hanya untuk tetap bertahan. Tuhan Yesus, jamalah pikiran dan perasaan kami, sebagaimana Engkau menguatkan Elia dengan roti kehidupan. Kuatkanlah juga saudaraku ini dengan harapan yang baru. Angkatlah beban yang terlalu berat ini dari pundaknya. Kami percaya pada janji-Mu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berilah kelegaan itu sekarang Tuhan. Bunda Maria, Bunda pelipur lara, dampingilah kami dengan doa-doa-Mu yang tak kunjung putus, agar kami mampu melewati lembah kekelaman ini menuju cahaya Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.